Samarinda merupakan sebuah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota yang dijuluki kota tepian ini adalah kota senter dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Rata-rata pusat pemerintahan dari Kalimantan Timur berada di kota ini, seperti contoh kantor gubernur Kalimantan Timur, stadion utama Kalimantan Timur, dan sebagainya. Samarinda pula dikenal sebagai kota penduduk terbesar di seluruh pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 825.949 jiwa pada tahun 2021. Lantas tidak heran perputaran ekonomi di kota Samarinda ini cukup baik karena banyaknya UMKM yang ada dan fasilitas publik yang lengkap. Samarinda juga memiliki akses kesehatan, pendidikan, transportasi, dan akses lainnya yang sangat memudahkan masyarakat. Ditambah dengan cantiknya Sungai Mahakam yang berada di tengah kota Samarinda membuat bidang pariwisata juga semakin meningkat. Banyak sekali tempat wisata pinggir sungai yang sangat memanjakan mata dan pastinya untuk menghibur seluruh warga Samarinda. Tidak heran jika Samarinda, tepatnya Kalimantan Timur, juga dipandang oleh pemerintah pusat, sehingga Samarinda benar-benar diperhatikan baik dari instrumen pemerintahannya, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat ibu kota baru negara Indonesia di Kalimantan Timur, yaitu Ibu Kota Nusantara. IKN atau yang biasa disebut Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km persegi, menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur. IKN dibangun di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan menjadi simbol pemerataan pembangunan di Kalimantan, agar APBD Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang jumlahnya cukup besar, dapat membantu mensukseskan ibu kota Nusantara ini. Lantas, yang akan kita bahas di sini, apakah IKN berpengaruh pada PAD di Kalimantan Timur itu sendiri? Nah, teman-teman, tadi ada beberapa cuplikan-cuplikan judul tentang IKN, apakah berdampak baik atau berdampak buruk pada Kalimantan Timur. Ini sedikit saya mendapat referensi atau artikel mengenai apakah IKN berpengaruh pada pendapatan atau investasi di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target capaian investasi sebesar 64,5 triliun rupiah untuk tahun 2023. Pada triwulan pertama tahun ini, investasi yang terrealisasi mencapai 15,42 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN menyumbang 11,36 triliun rupiah dengan melibatkan 3.573 proyek yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Sementara itu, penanaman modal asing PMA pada triwulan pertama tahun 2023 mencapai 274,45 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 4,6 triliun rupiah. Terdapat 448 proyek PMA yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Data ini saya dapatkan dari website resmi Diskominfo Provinsi Kaltim. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur juga berusaha untuk mengarahkan lebih banyak upaya pada hilirisasi produk. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat saat ini
sedang mengevaluasi potensi-potensi yang cocok untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk mendorong pengembangan investasi, Group of Kaltim bersama dengan stakeholder terkait, termasuk Kamar Dagang Industri atau Kadin Kaltim, berkomitmen untuk aktif dalam perencanaan awal hingga mempromosikan peluang-peluang investasi yang ada. Pemerintahan provinsi menegaskan bahwa semua peluang investasi di Kaltim di berbagai sektor adalah prioritas. Riawati menegaskan bahwa momentum IKN telah membuka banyak peluang investasi baru sebagai efek dari penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara atau IKN. Daerah-daerah yang akan berperan sebagai penyangga dan lokasi utama IKN diperkirakan akan menerima dampak positif bagi investasi di Kaltim. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat kemungkinan besar atau bahkan banyak sekali kesempatan besar IKN ini akan meningkatkan APBD daerah dari Kalimantan Timur. Namun pasti kedepannya IKN akan menjadi daerah otonom sendiri. Namun untuk sekarang banyak investasi-investasi luar yang masuk ke dalam IKN dan itu juga berpengaruh pada pendapatan di Kalimantan Timur. Mengapa? Karena infrastruktur apapun yang dipakai di IKN melalui Kalimantan Timur. Jadi kesimpulannya untuk sekarang IKN berpengaruh terhadap pendapatan Kalimantan Timur karena banyak investor-investor asing yang masuk ke dalam IKN. Dan walaupun juga IKN kedepannya akan menjadi daerah otonom sendiri, dan itu juga akan berpengaruh pada Kalimantan Timur baik di bidang pariwisata ataupun investasi-investasi lainnya yang masuk dan investasi asing yang tertarik untuk berinvestasi di Kalimantan Timur itu sendiri. Oke, jadi teman-teman, jika ditanya apakah IKN itu berpengaruh pada pendapatan asli daerah dari Kalimantan Timur, mungkin jawabannya iya, atau bahkan bisa dibilang iya, karena bisa kita melihat banyak sekali sudah perkembangan di daerah Kalimantan Timur, baik di infrastruktur seperti jalan tol Balikpapan Samarinda, maupun bahkan nanti di Kalimantan akan ada kereta pertama kali yang akan dibangun menghubungkan Pulau Kalimantan. Jadi kita tunggu saja bagaimana kedepannya dalam kebijakan presiden dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pengembangan pemerataan pembangunan daerah di Indonesia. Kita tunggu saja dan mohon maaf jika saya ada kesalahan atau tutur kata pada video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.